Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jika pada pembelajaran sebelumnya tentang hukum dasar kimia, kita sudah membahas tentang hukum Lavoisier dan hukum Proust. Sekarang kita akan membahas tentang hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Nah, tolong dicermati dulu bagaimana bunyi hukum ini. Jika dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, dan jika massa salah satu unsur dibuat sama atau tetap, maka massa unsur yang lain dalam senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, mari kita lihat dari beberapa contoh soal berikut. Oh ya, untuk contohnya misalkan ini nitrogen dan oksigen jika bereaksi ternyata dapat membentuk beberapa senyawa, yaitu nitrogen monoksida, dinitrogen monoksida, dinitrogen trioksida, dinitrogen tetraoksida, dan dinitrogen pentaoksida. Nah, ada data pada soal pertama ini, yaitu nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua senyawa dengan data seperti ini. Jadi misalkan senyawa 1 dan senyawa 2, massa nitrogennya 28 gram, massa oksigennya 16 gram. Kemudian yang senyawa kedua 14 gram nitrogen, 16 gram oksigen. Nah, ternyata untuk yang senyawa pertama dibuat perbandingan 7 banding berapa. Nah, sekarang kita analisis dulu. 7 ini mewakili 28. Berarti 28 dibagi berapa supaya dapat 7? Dibagi 4 kan? Jadi karena yang nitrogen dibagi 4 menghasilkan 7, berarti ini juga harus dibagi 4. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, sekarang untuk yang senyawa kedua, untuk 16 ini ternyata dibuat perbandingan yaitu 8. Berarti 16 dibagi 8 berapa? 2, ya kan? Berarti 14 ini dibagi 2 sama dengan berapa? Hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kita sudah membuat perbandingan bahwa pada senyawa pertama nitrogen dan oksigennya 7 banding 4, kemudian senyawa kedua 7 banding 8. Berapakah perbandingan nitrogen pada senyawa 1 dan senyawa 2 jika massa oksigennya dibuat sama, ya? Massa oksigennya dibuat sama. Jadi kita berangkatnya dari perbandingannya, bukan dari ini data massanya, data gramnya, yaitu 7 banding 4 dan 7 banding 8. Kita tuliskan dulu perbandingannya, 7 banding 4 dan 7 banding 8. Kemudian oksigennya tadi mintanya dibuat sama. Berarti angka ini kali berapa supaya jadi sama? Yang ini kita kalikan 2, yang ini kali 1. Berarti 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. Yang ini 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, ini kan sudah sama. Nah, sekarang yang ini 7 kali 2 14. 7 kali 1 7. Nah, ini sudah sama. Kan sudah sama. Sekarang kita lihat ke redaksi dari hukum Dalton tadi. Massa salah satu unsur dibuat sama atau tetap. Nah, ini kan sudah kita buat sama tadi, yaitu ini. Maka massa unsur yang lain akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sekarang kita lihat ketika oksigennya ini sudah dibuat sama, berarti massa nitrogennya adalah perbandingannya pada senyawa 1 adalah 14, pada senyawa 2 adalah 7. Disederhanakan.
Kalau disederhanakan berarti yang mudahnya adalah bagi 7, yaitu 1, yang ini adalah 2. Berarti perbandingannya dapatnya adalah 2:1. Dan ini adalah merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi kita sudah berhasil menganalisis bahwa data tentang reaksi antara nitrogen dan oksigen ini tadi sudah memenuhi hukum Dalton. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah jika massa nitrogen yang dibuat sama? Berarti perbandingan oksigen senyawa 1 dan oksigen senyawa 2 gimana? Mudah sekali, tidak usah dihitung lagi. Tinggal kita jawab, ini tinggal dibalik anak-anak. Berarti 1:2. Nah, keren kan? Gitu. Itu tipsnya ya. Jadi tidak usah takut untuk benar. Sekarang soal kedua. Senyawa belerang dengan oksigen dapat menjadi belerang dioksida dan belerang trioksida dalam tabel persen massa berikut. Yaitu ini senyawa pertama, belerang dioksida, senyawa kedua, belerang trioksida. Ini 50%. Nah, berarti oksigennya nanti berapa persen? 50 juga ya. Sekarang yang ini, pada SO3. Jika diketahui persen oksigennya 60, berarti di sini berapa? Betul, 40 ya. Bagaimanakah perbandingan oksigen jika persen massa belerang dibuat sama? Nah, sekarang kita masukkan dulu data analisis kita tadi, yaitu 50 di sini, berarti di sini angkanya juga 50. Yang ini kalau 60 berarti di sini 40. Dijumlah sudah, ini dijumlah ini 100, ini dijumlah ini 100. Kemudian data ini kita sederhanakan perbandingannya. Berarti ini 1:1. Kalau ini disederhanakan gimana? Bagi 20 misalkan, berarti 2 bagi 20, 3 ya. 2:3. Nah, sekarang yang diminta adalah supaya belerang dibuat sama. Belerang itu yang data ini, ya kan? Belerangnya ini dibuat sama. Ketika kita buat sama, berarti supaya jadi berapa ini? Berarti 1 kali 2 aja ya. Kita angkanya jangan yang besar-besar, angka kecil aja. Ini kali 1. Ini kali 2, berarti 2:2. Ingat yang kiri tadi belerang, yang kanan yaitu oksigen. Kemudian ini kali 1, 2:3. Nah, kita sudah mendapatkan data belerang yang dibuat sama. Berarti ininya berapa? Oksigen pada senyawa pertama, banding oksigen pada senyawa kedua. Ibu tulis di sini yaitu bahwa perbandingan oksigen pada SO2 banding oksigen pada SO3 adalah ini. 2:3. Nah, keren kan? Nah, bagaimanakah jika persen massa oksigen yang dibuat sama atau tetap? Berapakah perbandingan belerang pada SO2 dan SO3? Tinggal tadi gimana anak-anak? Tinggal dibalik. Jadi 3:2. Nah, begitu aja anak-anak ya. Jangan lupa tadi kita sekedar permainan aja. Kalau massa salah satu dibuat sama atau tetap, maka yang lainnya tinggal mengikuti perkalian yang kita buat ya. Kalau salah satu kita sudah menemukan perbandingannya, berarti yang lainnya tinggal dibalik kalau diperlakukan untuk massa yang sama, perbandingan massa yang sama. Nah, untuk hukum Dalton ini kira-kira abad 17 atau 18. Nah, pada masa sekarang untuk senyawa untuk alat-alat yang seperti kita gunakan yaitu gadget dan sebagainya itu sudah bukan
merupakan bilangan bulat dan sederhana lagi, sudah merupakan desimal. Semakin desimal, semakin tidak sederhana, itu ternyata menghasilkan alat yang semakin smart. Ya, jadi ini kita pelajari supaya kita nanti bisa berangkat menuju ke pemikiran yang lebih ilmiah. Jadi ini tetap kita pelajari ya. Alhamdulillah bisa.